Kembali bersama kami di Visi Negarawan, pemirsa. Gus Dur pernah menulis kepemimpinan yang berlandaskan Pancasila adalah kunci mencapai kesejahteraan bersama. Nah, besok kita akan memperingati hari lahir Pancasila. Apakah sebetulnya model kepemimpinan Pancasila itu sudah menjadi acuan para elit kita sampai dengan saat ini? Saya ke Prof. Ermai dulu. Silakan, Prof. Ya, kepemimpinan Pancasila sebenarnya sejak mulai digali dari bumi Indonesia melalui karakter yang begitu sangat hebat dan nature sifatnya, itu memperlihatkan bagaimana Bung Karno membawa kepemimpinan dunia dari model kepemimpinan Pancasila. Tepatnya 30 September tahun 1960 dalam sidang Perserikatan Bangsa-Bangsa, bagaimana blok Barat, blok Timur akhirnya kepemimpinan itu disebut dengan model Pancasila ada di tengah-tengah untuk bisa mengimbangi antara the old established force dengan the new emerging force. Ini adalah suatu pengimbangan antara kepemimpinan dari blok Barat dengan blok Timur. Akhirnya jalan tengah adalah Pancasila yang akan bisa menjadikan bagaimana dunia ini damai. Itu yang paling ideal ya? Itulah yang selama ini dilakukan ya pada saat itu dan saat ini yang diabaikan oleh bangsa kita sendiri. Dan ini harus kita angkat kembali bahwa Bung Karno pernah menjadi pemimpin dunia, termasuk mengundang melalui konferensi Asia Afrika, itu beliau sebagai pemimpinnya. Dan ini adalah suatu upaya bagaimana kepemimpinan Pancasila melalui tingkat dunia. Dan tadi Prof mengatakan diabaikan. Mengapa diabaikan? Nah, karena tidak lagi bagaimana digalinya Pancasila itu untuk diterapkan dalam kehidupan karakter setiap pemimpin oleh bangsa Indonesia sendiri. Sehingga lebih pada dominasi bagaimana berkuasa tanpa melalui proses dan kemudian memberikan suatu legalitas tanpa proses moral dan etika, nilai-nilai kebangsaan dari Pancasila itu sendiri. Nilai-nilai Pancasila yang dilanggar begitu ya? Terlanggar. Nah, inilah akibatnya seperti yang terjadi. Kalau ini akan terus berlangsung, maka ini adalah kenikmatan sesaat bagi bangsa Indonesia. Dan itu sudah masuk dalam penetrasi transnasional melalui globalisasi sekarang ini. Karena pergeseran dari barat ke timur itu sudah bergerak ke Indonesia. Tapi sebelum kita mendalami soal global gitu ya, saya ingin tanggapan dari Pak Marsudi seperti apa Pak terkait dengan elit kepemimpinan saat ini, apakah memang sudah bernilaikan Pancasila atau tidak sebagai acuannya? Bahwa sesungguhnya Pancasila yang telah kita sama-sama akui bersama dan yakini bersama bahwa Pancasila itu sebagai sebutannya itu qaidah amah. Qaidah amah atau aturan umum yang harus dipegangi oleh seluruh pemimpin. Karena ini qaidah umum harus diaplikasikan oleh seluruh pemimpin dari mulai presiden terus sampai bawah. Yang sebutannya menurut kitab As-Siyasah Islamiyah fi Ahdil Khulafa'ir Rasyidin itu itharu wad'i qawaidin amatin lil hukmi. Bagaimana mengaplikasikan, menempatkan aturan umum yang berupa Pancasila untuk tata kelola sebuah kehidupan politik atau berbangsa dan bernegara. Intinya dalam konteks agama Pancasila itu adalah al-jam'u bainats tsabat wa at-tatawwur. Menyatukan antara hukum tsabat, hukum agama, nilai-nilai agama. Yang diadopsi ke dalam Pancasila nilai-nilai gitu ya? agama disatukan dengan perkembangan zaman yang terus-menerus. Nah, nilai-nilai agama ay al-jam'u baina al-madzahib wan nizam. Maksudnya menyatukan dari banyak pandangan yang mungkin berbeda-beda, disatukan jadi nizam, jadi aturan, jadi undang-undang, turunannya itu. Nah, ketika yang demikian maka Pancasila itu nggak usah dibanding-bandingkan dengan kata-kata. Pilih mana? Al-Quran apa Pancasila?
Ini tidak boleh dibandingkan begini. Kenapa? Karena Pancasila adalah bagian daripada nilai-nilai Al-Quran atau nilai-nilai agama. Jadi jangan dibanding-bandingkan yang apple atau tidak apple to apple. Dalam konteks melaksanakan atau kepemimpinan itu harus melaksanakan secara nilai-nilai Pancasila, minimal ada beberapa hal. Yang pertama, ayyakuna linnasi waliyul amri. Bangsa ini harus punya waliul amri, punya pemimpin, punya presiden, punya menteri-menterinya. Yang menteri-menterinya itu yang harusnya kayak apa? Apakah yang bisa diterima oleh publik atau tidak? Nah, ini yang penting, yang terpenting bagi para pemimpin, baik itu adalah presidennya atau wakil-wakilnya, itu wakil-wakil atau presiden atau para menterinya adalah yang bisa diterima dulu oleh oleh masyarakat, yaitu ayyakuma waliul amri fihim biridohum, harus dengan ridhonya. Artinya market bisa menerima. Jika nanti mau milih para menteri, itu baiknya yang ayyakuma waliul amri fihim biridohum, yang market bisa menerima. Ya, walaupun itu prerogatifnya presiden gitu ya, tapi setidaknya acuannya kembali pada nilai-nilai itu. Ya, gitu karena presiden sendiri kan dipilih karena karena market atau bangsa memilih beliaunya. Oke, nanti kita akan dalami lagi Pak Marsudi. Saya ingin dengar komentar dari Pak Gatot, seperti apa Pak? Terima kasih. Jadi percuma kita bicara tentang masalah kriteria pemimpin yang disampaikan Pak Ermaya sama Pak Kiai tadi. Karena kita tidak akan mendapatkan pemimpin seperti sekarang ini. Pertanyaannya mengapa? Karena kita sama-sama tahu bahwa sistem pemilihan langsung, maka presiden dipilih berdasarkan faktor elektabilitas. Jadi ketenarannya semakin populer, semakin layak dipilih. Artinya apa? Popularitas meniscayakan pergerakan kapital. Jadi di belakangnya semakin banyak kapital, maka semakin memiliki popularitas. Jadi bukan adu konsep. Bukan adu konsep. Sekarang siapa yang terkenal? Popularitas bukan lagi soal karakternya, gitu, apalagi kualitas ya. Karena siapa yang punya kapital, banyak uang, dukung banyak uang, dia akan bisa membayar TV, membayar segala macam, membayar orang segala macam terkenal. Jadi untuk apa kita bicara kriteria seperti itu? Kalau sistem di negara kita ini masih mengkhianati Pancasila itu sendiri. Kan kita berharapkan pemimpin itu simpelnya adalah bisa melindungi segenap bangsa, tumpah darah, mencerdaskan, mensejahterakan, kan begitu. Jadi itu yang saya garis bawahi, sehingga kita terlalu banyak belok. Kita tidak akan menemukan pemimpin yang seperti itu. Tetapi kalau toh dengan popularitas tersebut memang sudah punya jati diri sebagai Pancasilais, itu bisa jadi. Tapi sebetulnya bagaimana membumikan filosofi kepemimpinan Pancasila itu dalam upaya membangun karakter bangsa? Tapi dijawab nanti Bapak usai jeda, tetap bersama kami di Visi Negarawan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.